Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Oke, lanjut kabar mantap kali ini datang lagi dari Rusia, Indonesia, bos. Jadi Pak Prabowo kemarin sudah ke Rusia, bertemu langsung dengan Pak De Putin. Dan seperti yang kalian tahu, memang akhir-akhir ini intensitas pertemuan antara pihak Indonesia dan Rusia semakin sering. Entah itu presidennya, entah itu duta besarnya, menhannya, bahkan jenderal terkuat Rusia, tangan kanan Pak Putin, sekelas Sergei Shoigu pun kemarin sampai sowan ke Indonesia, bos. Belum lagi kunjungan militer Rusia yang kini semakin intens ke Indonesia. Dan hal ini pun menandakan penguatan hubungan yang semakin manjos antara Indonesia dan Rusia. Dan baru-baru ini, dalam lawatannya ke Rusia, Pak Prabowo pun ternyata mengucapkan terima kasih nih kepada Rusia. Nah loh, lantas terima kasih untuk apakah itu? Dan juga pertanyaannya, apakah hasil dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak De Putin di Saint Petersburg, Rusia, di mana katanya salah satunya Rusia pun kini telah membuka peluang kerjasama pertahanan di bidang nuklir nih, bos. Nah loh, penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas ucapan terima kasih Pak Prabowo kepada Rusia nih. Jadi ternyata ada dua sebab nih, bos. Pertama, karena Rusia lah yang membantu Indonesia sehingga terkesan cepat dan mudah masuk BRICS. Dan kedua dulu adalah karena Indonesia saat masih miskin, Rusia lah yang membantu. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Presiden kita Pak Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia, menyampaikan terima kasih terhadap dukungan kuat terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi negara berkembang yaitu BRICS. Sehingga artinya karena Rusia lah kita bisa cepat dan mudah langsung saset dari statusnya observer, nggak lama pula langsung jadi anggota tetapnya BRICS, bos. Soalnya yang lain macam tetangga kita, Malaysia ya kan, sama juga mau masuk BRICS, tapi sampai sekarang belum jadi anggota tetap. Nah, kita bisa cepat jadi anggota tetap karena bantuan raski-raski Rusia. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengenang hubungan diplomatik Indonesia-Rusia yang sudah terjalin selama 75 tahun. Bapak Prabowo Subianto pun menyebut saat Indonesia, katanya, masih sangat miskin, Rusia lah yang memberikan bantuan tanpa minta bayar utang dengan cepat. Rusia yang dulunya masih bernama Uni Soviet memberikan banyak bantuan kepada Indonesia saat Indonesia baru merdeka dan masih sangat miskin. Dan Pak Prabowo di samping Pak Putin pun mengatakan seperti ini, bos. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami, ujar Pak Prabowo. Bahkan menurut Pak Prabowo, bantuan dari Rusia masih diingat oleh masyarakat Indonesia. Nah loh, kalian juga ingatlah ya kan? Negara kita Indonesia pada waktu itu bahkan pernah menjadi negara terkuat di bumi bagian selatan, bos. Karena siapa? Karena alutsista-alutsistanya Uni Soviet. Bukan kaleng-kaleng, kapal selam aja sampai 12 biji ya kan? Bahkan kita punya armada pesawat bomber tersangar pada masanya. Yang paling menonjol adalah 24 unit pesawat pengebom strategis jarak jauh Tupolev Tu-16. Bahkan selain itu, kita juga memiliki 22 unit pesawat pengebom ringan Ilyushin Il-28. Ngeri sedap. Oke, lanjut. Jadi dalam pertemuan Prabowo dan Putin, Pak Putin pun juga memiliki harapan nih kepada negara kita Indonesia. Pertanyaannya, harapan apakah itu? Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, jadi karena Pak Putin atau pihak Rusia sudah membantu Indonesia untuk bisa cepat masuk BRICS tanpa banyak bacot, jadi saset, tiba-tiba muncul pula kabar jadi anggota tetap ya kan? Dan kini dalam pertemuannya antara Putin dan Pak Prabowo,
Pak Putin pun berharap Indonesia dapat memberikan kontribusi besar dalam blok ekonomi BRICS usai bergabung menjadi anggota penuh organisasi tersebut. Dan tak main-main bos. Hal ini pun disampaikan Putin kepada Presiden Prabowo Subianto langsung dalam pertemuannya di Istana Konstantin di Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni kemarin. Beliau katakan, Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS dan harapan saya kepada Indonesia, katanya, adalah agar Indonesia dapat memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini, ujar Pak Putin. Jadi Pak Putin pun meminta kita mengembangkan aliansi dagangnya, aliansi ekonominya yaitu BRICS bos. Serta juga untuk aktif ikut serta memajukan rencana-rencana kerjanya yang mungkin salah satunya adalah agenda dedolarisasi. Ngeri sedap. Mungkin ya. Dan selain itu, Pak Putin juga berharap dapat menjalin kemitraan yang lebih dekat dengan Indonesia, menyusul banyaknya kerjasama yang bisa dikembangkan, di mana kerjasama tersebut meliputi pertanian, penjelajahan luar angkasa dan energi, kerjasama militer, dan lain-lain. Nah, lantas pertanyaannya kini, kesepakatan apakah yang telah mereka teken? Oke. Jadi dalam pertemuan Pak Prabowo dan Pak Putin kemarin ada sejumlah kerjasama yang bakal digodok bos. Vladimir Putin, Presiden Rusia pun kemarin telah menegaskan Indonesia akan mendapatkan pasokan gandum lebih besar dari Rusia dan sebaliknya Indonesia akan mengekspor produk pangan ke Rusia. Kemudian dalam jumpa pers setelah pertemuan Pak Putin pun menyatakan Rusia menyebut Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan Rusia juga telah menekan kerjasama ekonomi dan perdagangan termasuk pendidikan. Putin juga menegaskan Rusia akan menambah pasokan minyak dan gas ke Indonesia, serta kerjasama pembangunan kilang minyak dan industri kimia di Tuban, Jawa Timur. Kemudian Rusia juga menyatakan terbuka bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan energi nuklir untuk perdamaian bos. Bahkan yang cukup gregetnya lagi di sini dikutip dari Indonesia Defense Magazines terkait nuklir, Rusia pun katanya telah membuka peluang kerjasama pertahanan dengan Indonesia di bidang nuklir. Nah loh, ngeri sedap nih bos. Kerjasama pertahanan tapi di bidang nuklir ya kan? Namun sayangnya tidak dijelaskan dan admin pun belum paham pertahanan seperti apakah yang dimaksud. Kalau pertahanan dengan rudal nuklir, kejayaan militer Indonesia di era Bapak Soekarno bisa-bisa bangkit lagi ya kan. Kemudian selain itu tak cuma nuklir bos. Kedua negara juga akan meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi canggih termasuk penggunaan ruang angkasa untuk tujuan perdamaian. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.